Upah melacur di dalam Bible halal. Benarkah upah melacur di dalam Bible itu halal? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin membahas sebuah pernyataan dari Ibu Dewi Purnamawati yang mengatakan bahwa upah melacur di dalam Bible itu halal. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Upah melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Ini kitab suci yang harus saya imani, isinya kayak gini. Kita sudah melihat bersama-sama teman-teman videonya. Di sana jelas Ibu Dewi ini mengatakan bahwa di dalam Bible upah melacur itu halal. Pernyataan ini sebenarnya pernyataan yang begitu luar biasa aneh menurut saya dan juga tidak masuk akal. Karena di dalam pemahaman orang Kristen jelas bahwa hal yang demikian tidaklah benar adanya. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi ini mau menyudutkan iman kekristenan. Terkait bagian itu, argumentasi saya menjawab bagian ini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Dewi Purnamawati ini. Dia memakai Bible yang mana? Apakah dia pakai Bible-nya sendiri? Atau dia pakai Bible orang Kristen atau Alkitab orang Kristen? Karena kalau di dalam Alkitab orang Kristen jelas bagian ini tidak ada. Tapi kalau dia pakai Alkitab atau Bible-nya sendiri mungkin ada. Mungkin karena itu punya dia sendiri. Tapi kalau punya orang Kristen yang hari ini ada, jelas tidak ada mencatat bagian itu. Yang kedua, saya ingin menjawab dan membantah tuduhan dari ibu ini berdasarkan dengan ayat Alkitab. Sebab Alkitab sendirilah yang akan menjawab akan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi Purnamawati ini. Yang pertama, di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Janganlah berzina." Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kalau di dalam Bible sendiri dikatakan upah melacur itu halal. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Ibu Dewi Purnamawati ini. Sebab tindakan melacur adalah sebuah tindakan yang tidak berkenan dan dilarang oleh Tuhan sendiri. Jelas Alkitab mencatat bagian ini. Nah, kalau tindakan itu tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Allah, bagaimana mungkin hasilnya itu menjadi halal? Tentu hasilnya pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini logika berpikir yang kita harus pakai. Yang berikutnya di dalam Ulangan 23 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. "Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu." Nah, dari ayat ini saja kita bisa membantah apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Purnamawati ini. Jelas di dalam Ulangan 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 itu menyimpulkan bahwa upah dari melacur atau upah sundal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-18 terakhir dikatakan upah sundal atau upah daripada melacur itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dari bagian ini jelas Alkitab melarang atau tidak menerima yang namanya upah melacur. Sebab apa? Alkitab tadi jelas katakan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Argumentasi saya berikutnya,
terkait dengan apa yang sudah disampaikan di atas tadi, pernyataan itu ada, saya percaya, karena dangkalnya atau sempitnya atau tidak tahunya Ibu Dewi ini terhadap apa yang ada di dalam Alkitab atau apa isi di dalam Alkitab. Karena kalau dia tahu, kalau dia baca Alkitab baik-baik, tentu ia tidak akan menyampaikan pernyataan atau hal yang disampaikan yang tidak benar seperti di video tadi. Oleh sebab itu saya rindu untuk kita semua orang percaya terus baca Alkitabnya. Jangan sampai hanya orang di luar Kristen yang mau baca Alkitab, sedangkan Anda yang menjadi orang percaya tidak pernah baca Alkitab. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.